Apa kabar anak? Selamat ketemu lagi. Selamat apa ya? Hari ini hari apa? Jam kedua. Ketemu lagi di PPL 2 dengan mata pelajaran sosiologi. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Silakan kayaknya siapkan. Siap. Sebelum belajar kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kan kalau baru itu sebelum belajar ada pembiasaannya. Apa itu pembiasaannya? Membaca semua. Silakan dipimpin sama ketua kelas. Asmaul husnanya itu kalau bisa belum kita apa dari jam kedua ya kita berarti pelan-pelan saja nggak usah apa suaranya silakan.
kehadirannya. Ahmad Arsyad, Adinda, Aldi, Alinda, Andini, Arini, Arka, Azril, Dewanda, Iba Saputra, Elisa Nur Fatma, Pak Misari Nazwa, Firman Syah, Lis Suryani, Iqbal Fauzan, Juanda Handoko, Juwita Oktaviani, Martin Satria, Maiza, Muhammad Arifin, bentar ya, Muhammad Arifin, Muhammad Ziluli, Nadim, Nur Ramadan, Nur Paduan, Rahel, terus Raisa, Tames, Randy, Rifa, Rifki Muhammad Fash, Salsa, Sapina, Syed Ayu Lestari, Talita Nabila Putri, Yuni Devina Azhara, ada yang tidak absen? Saya semua. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kemarin kita sudah membahas tentang materi. Waktu itu apa? Permasalahan sosial. Ya, kita pasti kembali ya. Siapa yang bisa menjelaskan atau mengungkapkan materi yang sebelumnya? Yang permasalahan sosial kemarin. Silakan, boleh berdiri. Pengangguran, kemiskinan, penyebab terjadinya permasalahan apa? Adanya apa? Adanya pengangguran, kurangnya lapangan pekerjaan, kemiskinan. Ada berapa faktor kemarin? 4 ya? Baca 1. Ekonomi, terus permasalahan sosial kemarin ada apa? Sosial, terus pribadi, apa? geografis, ekonomi dan sosial. Siapa itu? Bisa. Coba sebutkan lagi. Berdiri. Bisa kan ya? Faktor penyebab kemiskinan dibagi menjadi 4, yaitu ada faktor pribadi, faktor geografis, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Ya, ada. Terima kasih. Bisa. Nah, kita sekarang lanjut ke materi tentang kelompok sosial. Tujuan pembelajarannya
tujuan pembelajarannya setelah mempelajari ada apa mampu satu mendeskripsikan dasar-dasar pembentukan kelompok ya, kemudian berbagai bentuk atau jenis kepentingan di masa kemudian memahami pola hubungan kelompok terakhir akan mendeskripsikan nah itu yang akan kita pelajari. Kemudian selanjutnya dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Terlebih dahulu kita bahas dulu tentang kelompok sosial. Ada yang tahu nggak kelompok sosial apa? Kelompok sosial apa artinya? Sekumpulan individu yang berinteraksi dan mempunyai tujuan yang sama. Itu adalah kelompok sosial. Artinya ada interaksi dalam kelompok tersebut. Kalau tidak ada interaksi di dalam kelompok tersebut disebut kelompok bukan? Tujuannya tidak sama atau didikan mana bisa disebutkan dengan kelompok? Tidak. Tapi dapat didefinisikan dengan sekumpulan individu atau orang dengan adanya interaksi di dalamnya dan saling memiliki dan mengarah pada tujuan yang sama. Itu disebut dengan kelompok sosial. Dasar-dasar yang membentuk kelompok sosial itu apa aja? Satu dengan Keinginan. Ada rasa di dalam diri, keinginannya satu dengan yang lainnya. Kita ambil contoh dalam kelompok sosial di jangan jauh-jauh di mana? Keluarga ya. Bisa disebut kelompok keluarga? Bisa. Tujuannya sama nggak? Sama. Dari mana ya ibu, adik, kakak, saling satu tujuan langsung coba bakal bukan disebut kelompok. Kemudian keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Maksudnya gimana? Keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Dalam artian ketika kita ambil contoh langsung orang Minang, tahu? Ya, orang Minang, orang Padang. Itu karena keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya, orang Padang dikenal nggak? Nah, ada kelompoknya, termasuk kita di Sunda atau di masa keterikatan dan ketergantungan antara manusia satu dengan yang lain karena hakikatnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, harus bersosialisasi. Maka untuk membentuk kelompok kelompok masyarakat yang disebut dengan kelompok sosial, di situ apa disebutkan kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Itu yang menjadi dasar pembentukan kelompok sosial. Kemudian nih syarat dan ciri kelompok sosial. Syarat dan ciri kelompok sosial itu ada berapa? Syaratnya ada 3. Satu, memiliki pola interaksi. Meskipun dalam kelompok itu ada interaksi, tapi tidak terpola, tidak terarah, dan itu tidak akan menjadi satu kelompok. Pola interaksi yang dimana di sini disebutkannya? Kalau interaksi yang searah, satu tujuan,
itu bisa disebut dengan bisa nah, kemudian kedua, pihak yang berinteraksi menyebut dirinya sebagai anggota kelompok. Artinya kita merasa ada satu dalam kelompok itu, merasa dia itu berarti ada di kelompok itu. Dan dari satu orang, dua orang, tiga orang, satu orang itu merasa satu kelompok. Pihak yang berinteraksi di situ kita ajak berinteraksi, kita ajak kalau dalam kegiatan ngobrol, bahasa Sunda mah disebut kelompok. Syaratnya bisa nggak dijadikan syarat? Kalau nggak itu bisa dijadikan syarat tidak? Kalau kita tidak mengakui orang lain itu kelompok kita, masuk ke dalam syarat kelompok sosial itu kan? Ya, berarti satu dengan yang lain yang merasa bahwa orang lain itu adalah sebagai anggota kelompok ini. Kemudian ciri-ciri kelompok sosial ada berapa di sini? Ciri-ciri kelompok sosial itu ada 5. Satu, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Dapat. Kalau dalam satu kesatuan yang nyata itu tidak dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya, kalau tidak bisa dibedakan itu disebut kelompok bukan, berarti itu udah komunitas atau disebut apa lagi? Komunitas. Misalkan itu adalah satu grup, kamu bikin nama grup itu apa? Mau grup sekolah, mau grup. Kemudian ada yang membedakan dengan yang lainnya. Namun sama dengan orang lain berarti dapat dikelompokkan tidak? Nah, hiji atau orang lain. Nah, kalau dengan hiji itu kalau bersatu kita satu kelompok, kemudian kita bikin kelompok lain bisa. Coba kelompoknya dipisahin, disebut kelompok lagi bukan? Ya, iya. Berarti kita kalau mahiji namun kelas seperti ini ada IPS 1, IPS 2, IPS 3 misalkan. Satu IPS itu kelompok bukan? Kalau IPS itu, tapi ada IPS 1 kelompok jalan adalah satu tujuan, saling berinteraksi kelas. Kemudian tiap anggota kelompok yang merasa memiliki kepentingannya sama. Ada berapa orang dalam satu grup? Tujuannya sama tidak? Kalau sama, berarti kalau tidak beda-beda. Pertama, satu kelompok tidak? Tidak. Ya. Misalkan Raisa tujuannya apa? Ingin membuat sesuatu apa? Kemudian Rifki tujuannya beda. Saya ingin kemana gitu kan? Maka terbentuk kelompok. Ada masing-masing dari PDB tujuan. Kemudian yang sama berarti sudah terikat dalam satu kelompok itu. Rek halus, rek buruk kelompok itu berarti sudah melekat dalam dirinya, dalam kelompok itu, dalam anggotanya. Contohnya grup apa? XTSM itu kan grup nol, bisa atau grup motor. Saya sampai berani ada yang kami ada yang bunuh kita udah satu untuk nanawanan lah kalau kan logikanya kalau pemikiran kita buat apa demi kelompok ya adalah apa berkorban
tawuran jeung lain bikin kamar rek naonan gitu kan cek parang sunah gitu. Tapi karena udah satu nilai terus sementara lagi kemudian tiap kelompok yang memiliki struktur sosial karena terdiri dari yang saling struktur sosial itu apa? Misalkan di masyarakat ada nama kelompok masyarakat Minang, ada di luhur kenal ketua Minangnya ada apa? Sukunya, ketua sukunya, kemudian ada anggotanya, itu adalah sosialnya. Kemudian yang kelompok memiliki peran yang berbeda. Dalam satu kelompok itu semua anggota tidak harus ada yang mengarah dari pemimpinnya, kemudian lamun di rumah mana pemimpin kepala keluarganya siapa? Kemudian ada yang ibu sebagai apanya? Kalau di kelas mah ya kelas. Nah, ayah nanti. Nah, ayah. Kemudian anggota di bawah. Sehingga semua itu mempunyai peran-peran yang berbeda. Kemudian tiap kelompok sosial memiliki norma kelakuan yang mengatur peran anggota. Ada aturan di dalamnya. Ada. Kalau dalam satu kelompok tidak ada aturannya, saya disebut kelompok. Ada norma yang mendasarinya atau norma yang mengikatnya di dalam kelompok itu, sehingga terbentuk kelompok yang benar-benar kelompok sosial. Kalau tidak memiliki norma atau aturan di dalamnya, sebenarnya kita terangkan. Sebenarnya yang kejadian misalnya grup apa kelompok apa gangster kayak gitu kan, sebenarnya mah itu aturan normanya itu ada sampai kartu anggotanya ada kan? Ada dari mulai dasar benar nama di luhur kan itu mah oknum ya anggota-anggotanya yang tidak satu tujuan, tidak satu arah, tidak memiliki aturan dan norma yang diterapkan di kelompoknya. Mahiwal wae kemana, tapi dia merasa dirinya adalah kelompok gangster tadi. Orang teh kelompok gangster yo, baik mau orangnya tong ngikutin aturan di ketua, tong ngikutin aturan di penanggung jawab, bukan? Ada aturannya. Ketika kita masuk ke anggota kelompok, ada aturannya? Ada. Jangan dikira. Syaratnya apa? Kalau mau masuk itu ada kan? Dulu berkelakuan baik, misalkan itu adalah tiap kelompok sosial memiliki ciri dari kelompok. Ciri itu ada dalam satu kelompok. Kalau tidak ada itu tidak akan termasuk dalam kelompok. Kemudian lanjut ke masih semangat tidak ini? Masih. Semangat? Masih. Coba tepuk satu kali. Ya, tepuk satu kali. Semua apa? Tepuk satu kali. 2 kali. 3 kali. 4 kali. 1 kali. Lihat dulu Bapak. 1 kali ini kan 2 kali. 3 kali. Kalau 3 kali gimana? 4 kali. 4 kali ya? Kalau 5 kali? Siap? Biar tidak ngantuk. Siap? Tepuk 1 kali. 2 kali. 3 kali. 4 kali.
5 kali. Makanya kita harus satu harus irama tepuk tangan itu kalau kompak enakan. Coba bareng-bareng ya. Tepuk 2 kali, 5 kali. Benar kan? Benar? Tepuk 5 kali. Tepuk 3 kali. Masih semangat? Semangat kan? Lanjut. Proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Proses pembentuk kelompok sosial adalah apa? Manusia adalah makhluk sosial. Jadi tidak luput dari bantuan orang lain. Kita menolong orang lain, orang lain mesti menolong. Hubungan interaksi agar manusia dapat bertahan. Nah, mereka harus membentuk satu kelompok sehingga bertahan. Kemudian kelompok sosial dapat terdapat sedikitnya 2 orang yang saling berinteraksi. Kemudian terdiri dari 3 orang yang saling berinteraksi itu disebutkan triad. Kalau 2 trio. Dia. Ketika misalnya anggota kelompok dengan kemungkinan hubungan 2 meningkat. 1, 2, 3, 4 sampai ke 100 ribuan anggota dalam satu kelompok. Sehingga di situ dikatakan bahwa bagian dari kelompok apabila berkumpul dengan yang lainnya saling berinteraksi, maka terbentuk suatu kelompok sosial. Dan kata kuncinya apa? Kelompok. Bagian dari suatu kelompok saling berkumpul, saling berinteraksi, maka itu jadi satu proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Mana nih anak kecil, gambarnya 3 orang lagi apa? Nah, ada 3 faktor yang menjadi pembentuk kelompok sosial. 1, kepentingannya sama. Kalau kepentingannya tidak sama, ada saya mah. Kepentingan saya mah masuk ke dalam satu kelompok itu buat apa? Dan saya mah buat ingin satu tujuan, saya mau. Saya mah itu kepentingan yang berbeda akan terbentuk kelompok. Kepentingan ya sama. Ya, Rifki, Jilbi masuk ke kelas dia naon? Tujuannya belajar. Kemudian anak perempuannya sama, tujuannya belajar ilmu. Masuk ke dalam satu kelompok sosial IPS 1 karena kepentingan yang sama. Kemudian pertalian darah atau keturunan yang sama. Contohnya apa? Pertalian darah atau keturunan yang sama, misalnya dalam keluarga, dalam agama Islam, ras, suku, daerah, misalkan apa? Orang Sunda, orang Padang, terbentuk satu kelompok. Ada Sunda, ada Padang, ada apa lagi? Bugis, Baduy. Keturunan kan sama tidak? Sama. Mau mungkin orang Jawa ada di Padang, satu kelompok namanya kelompok
karena merasa memiliki bahwa daerah itu adalah daerah. Kalau kita contoh orang di sini mampu menangkap ada kelompok di situ, dia berbaur dengan yang lain, tidak, karena dia merasa daerah dan wilayahnya itu sama. Tidak mungkin kelompok daerah berbeda, daerah yang lain membentuk satu kelompok, mungkin tidak. Jauh daerahnya itu berbeda. Tapi kalau wilayahnya yang sama di situ bisa terbentuk satu kelompok sosial. Nah, ini sumbernya. Kemudian kita, nah setelah tadi faktor kelompok sosial, silakan ada yang ditanyakan. Sudah dipahami apa itu kelompok sosial, dasar-dasar yang membentuknya, ciri dan faktornya, kemudian apa lagi? Terbentuknya kenapa? Silakan ada yang boleh yang bertanya, yang menanyakan. Ya, ada satu video yang menanyakan tentang itu. Mau ditonton? Nah, sambil menonton, kita bentuk kelompok ya. Silakan kelompok yang kemarin sudah terbentuk atau beda lagi? Silakan kelompoknya masuk ke kelompoknya masing-masing. Materi kelompok sosial ini merupakan materi pertama di kelas 11 IPS. Materi pertama dari sosiologi. Masih ingat kalian di kelas 10 kita pernah belajar, pasti karena kalian pernah belajar tentang perbedaan sosial, bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang menjenuh. Terbentuklah dari perbedaan sosial itu ada kelompok masyarakat yang dikelompokkan dalam masyarakat secara diferensiasi sosial dan masyarakat secara stratifikasi sosial. Nah, kemudian terbentuk juga kelompok-kelompok di mana ada kelompok homogen, juga kelompok heterogen. Baik, kita akan segera membahas tentang materi pertama di kelas 11 ini, yaitu kelompok sosial. Nah, KD-nya adalah 311 dasar terbentuknya kelompok sosial. Ya. Kemudian memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis ini merupakan KD atau potensi dasar dan materi pokok kita yang pertama adalah dasar terbentuknya kelompok sosial. Baik, para pelajar sekalian, kita contohkan, lihat gambar supaya
LKPD ini dulu. Kemudian ada LKPD yang kelompok silakan dipelajari, kemudian divisi dan nanti dipresentasikan di depan. Kemudian mampu mengidentifikasi bagaimana sih proses terbentuknya kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat kita. Dan yang terakhir adalah mampu mengidentifikasi faktor yang menentukan. Lihat dulu LKPD-nya. Sebenarnya SMP-nya di situ. Kemudian tujuan pembelajarannya ada kalau dibaca, kemudian petunjuk penggunaannya ada sebelum mempelajari tentang kelompok sosial atau menyimak, kemudian terakhir apa? Hah? Belajar sambil bermain. Artinya apa? Di LKPD itu ada teka-teki sil. Lihat yang halaman 5. Dalam 5, coba di atasnya halaman 5. Itu kita bisa apa? Bisa mempelajari tentang kelompok sosial ini. Materi kelompok sosial ini, kemudian dengan dia teka-teki sila. Itu yang kelompok bisa dipahami LKPD-nya. Baca terlebih dahulu, perhatikan materi pembelajarannya, kemudian tuliskan nama kelompok, kemudian kata kelompoknya. Setelah itu, nah inilah contoh kasusnya apa? Permasalahannya apa? Perkumpulan ibu-ibu yang sering banget kita jumpai di mana saja. Itu ada. Ibu-ibu. Ayo gambar ibu-ibu. Ya. Nah, biar jelas. Sedang arisan. Baca dulu permasalahannya, pelajari dulu, kemudian ada jawab pertanyaannya kan? Nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nomor 3 dan nomor 4. Nah, ada teka-teki silang itu instruksi menjawabnya di atas, kemudian isi di bawahnya dengan bermain sambil belajar sambil bermain.
coba kerja. Aktivitasnya satu. Soalnya apa yang masuk dengan pengertian kelompok? Ya, kemudian coba identifikasi apakah kerumunan memiliki kriteria atau ciri yang sama dengan kelompok. Kemudian hubungkanlah sebuah garis. Nah, di situ ada ciri kelompok. Tinggal kamu menghubungkan kerumunan itu mana. Jangan lupa tulis nama dan daerah. Kita lanjutkan lagi di videonya ya. Atau latar belakang di kelompok sosial itu bisa terjadi, tercapai. Oke, langsung saja yang pertama. Perhatikan yang berikut. Coba sobat teras yang ada di rumah, analisislah apa yang sobat teras lihat dari gambar yang saya tampilkan. Di sini kalau kita bisa lihat bersama ada halal paguyuban TNI Polri. Ini barangkali terjadi ketika sebelum adanya kemerdekaan 19. Kalau kita analisis, kira-kira siapa saja yang ada di dalam paguyuban ini? Tentunya mereka yang anggota TNI, mereka keluarga besar yang anggota Polri, mungkin bagian suaminya, atau istrinya, atau anaknya. Kemudian kalau kita lihat lagi, kira-kira dia jumlahnya segitu banyak. Oh ternyata di sini banyak, lebih dari satu kalau kita lihat. Jadi dan semuanya ini kalau kita lihat di sini ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Nah, paguyuban ini kalau kita analisis bersama pasti dia memiliki kegiatan rutin. Salah satunya halal bihalal. Halal bihalal itu bisa dilaksanakan seyogyanya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali karena mungkin berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Nah, gambar yang saya tampilkan di sini halal bihalal oleh paguyuban ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok sosial. Siapa kelompoknya? Kelompoknya adalah paguyuban TNI Polri. Nah, kira-kira apa sih pengertian kelompok sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita? Kalau sobat teras sudah punya gambaran. Nah, untuk semakin memperkuat gambaran sobat teras semua, saya di sini ingin menampilkan beberapa pengertian kelompok sosial menurut ahli sosiologi. Yang pertama adalah menurut Joseph. Menurut Joseph ini, kelompok sosial merupakan suatu kelompok yang meliputi dua manusia atau lebih. Jadi kalau satu kelompok sosial bukan karena dia sendiri. Di antara mereka terdapat pola interaksi yang dapat dipahami oleh orang lain atau berbeda dengan sebuah. Jadi terdapat pola interaksi. Nah, kalau kalian belajar di kelas rumah ada interaksi. Dan interaksi itu ada apa? Dan komunikasi. Jadi ada hubungan timbal balik di antara mungkin satu anggota dan anggota yang lain. Ini menurut si Joseph. Kemudian ada beberapa tokoh lagi yang menyampaikan pengertian kelompok sosial. Ada Robert Kingman atau Robert Kingman, di mana dia menjelaskan bahwa kelompok sosial merupakan sejumlah orang yang saling berinteraksi yang sesuai dengan pola yang telah mapan. Sejumlah orang yang saling berinteraksi dengan pola yang telah mapan. Pola yang telah mapan itu apa? Artinya ada sebuah perilaku yang terstruktur. Misalnya kelompok, kalau kalian tadi belajar di kelas, kelompok kelas 11 IPS 1 atau kelompok kelas 11 IPS 2. Di dalam kelompok kelas kalian pasti ada pola yang telah mapan. Misalnya jam 7 harus sudah mengikuti sesi satu belajar secara online, nanti berakhir sampai jam 12. Kemudian kalian selalu mengingatkan satu sama lain ketika pagi mengikuti kegiatan Indonesia Raya dan sebagainya. Siapa yang hadir di sana? Ada pola yang telah mapan di dalamnya. Kemudian tokoh lagi Sujono Sukarno menyampaikan bahwa kelompok sosial merupakan satu kesatuan atau himpunan manusia yang saling berhubungan di antaranya dengan adanya timbal balik dan saling mempengaruhi. Tidak jauh berbeda dengan Kingman dan Joseph tadi, bahwa Sujono Sukarno juga menyatakan bahwa kelompok sosial itu ada suatu kesatuan atau himpunan manusia. Ketika kita berbicara himpunan manusia, berarti lebih dari satu loh. Kemudian saling berhubungan, ada hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dan silakan coba teras
tulis di kolom komentar apa sih pengertian kelompok sosial yang bisa Anda pahami. Pasti ada sangat beragam sekali, silakan tuliskan. Ada beberapa hal yang tadi menyampaikan tentang berkaitan kelompok sosial. Ini sudah bisa dipahami ya, bahwa kelompok sosial adalah suatu kesatuan timbulan di mana lebih dari satu orang, dua atau lebih, dan mereka saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian ada pola yang terlampaukan di dalam. Nah, itu adalah pengertian kelompok sosial kalau yang saya rangkum dari beberapa. Dan itu yang pertama berkaitan dengan pengertian kelompok sosial. Kemudian kita masuk ke tujuan yang kedua, yaitu ciri-ciri kelompok sosial. Jadi apa nih ciri-ciri kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat? Jika ada beberapa tokoh seperti Robert King Merton juga menyampaikan ciri-ciri kelompok sosial atau karakteristiknya. Kemudian ada Sojono Sutanto yang juga menyampaikan kriteria atau ciri kelompok sosial yang ada di masyarakat. Namun secara umum saya merangkum dari kedua tokoh itu tersebut dan dari beberapa sumber bahwa ciri-ciri kelompok sosial itu yang pertama, setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa dia adalah sebagian dari kelompok tersebut. Jadi harus sadar kalau kalian misalnya kelompok di kelas, saya kelompoknya kelas berapa ya? Saya kelas 12 di PS 3 misalnya. Kalian harus sadar bahwa kalian merupakan bagian dari kelompok. Kemudian yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Tentunya di dalam kehidupan kelompok sosial mereka saling berkomunikasi. Di dalam kelompok masyarakat paguyuban tadi misalnya antara anggota paguyuban TNI dengan Polri yang satu sama lain ini saling berkomunikasi. Kapan nih kita akan berdialog, kapan nih kita akan bertemu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada satu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah. Misalnya nasib yang sama, kepentingan yang sama. Mengimplementasikan hasil kerja kami. Kelompok satu itu siapa? Kenal dulu ya namanya. Nama kelompok. Kami dari kelompok satu, perkenalkan saya Marcel Wiparahman dan teman saya Yodi. Samping Yodi ada Ipa, sebelah kanan Ipa ada Linda. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Apakah permasalahan di atas termasuk kelompok sosial? Jelaskan alasan Ananda. Permasalahan di atas termasuk kelompok sosial informal karena bersifat tidak resmi, artinya tidak terikat pada aturan hukum tertentu. Menurut Anda, apa yang menjadi faktor terbentuknya kelompok dari permasalahan di atas karena kesamaan letak geografis? Menurut Anda, apakah permasalahan tersebut memiliki ciri-ciri dan karakteristik tertentu kelompok sosial? Jadi ciri dan karakter yang ada atau bukan dari permasalahan tersebut mempunyai kualifikasi yang memiliki ciri dan karakter yang Sudah jelas? Pemaparan dari kelompok satu sudah jelas? Kalau kelompok tiga? Kalau kelompok empat? Sebenarnya gimana? Sudah jelas? Kelompok lima? Hah? Saya tanyakan, apa sudah jelas? Ya. Tepuk tangan, terima kasih untuk kelompok satu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Juanda, Papua Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kedua akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizal Karma dan pimpinan saya Devita. Dan ada juga Iis dan Iqbal. Untuk selanjutnya akan dipaparkan dari satu, apakah permasalahan di atas termasuk kelompok sosial dan termasuk ke dalam informal. Dua, yang memiliki ciri-ciri 10 atau 20 orang. Tentang topik pemikiran tersebut, kegiatan kalian dilakukan minggu dan musim berlangsung bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan kalian. Salah satu kelompok yaitu jika jawabannya ya atau tidak jelaskan ya akan Silakan kelompok lain. Lanjut kelompok 3. Baik, sekian dari presentasi kami. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan. Kelompok 4, kelompok 3 ya. Mana yang lainnya kelompok 3? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang hasil kerja diskusi kami. Pertama-tama, perkenalkan saya Dewa dan saya sebagai koordinator dan pembaca materi ada Andini dan Yuni. Untuk materi ini dulu. Apakah permasalahan di atas yang masuk
yang diselenggarakan oleh ibu-ibu guru sawit di PMP Mutiara Agam sehingga dapat terjalinnya interaksi antara sesama anggota kelompok dan memiliki tujuan yang sama, yaitu mengikuti kegiatan. Kedua, menurut Ananda, apa ini yang menjadi faktor terbentuknya kelompok dari teman-teman di atas? Adanya interaksi dan memiliki tujuan yang sama sehingga terbentuknya kelompok. Menurut Anda, apakah masalah tersebut dan fakta ciri-ciri dan sebab apa yang dilakukan adanya masa sosial memiliki norma-norma yang melanggar hubungan yang seharusnya berstruktur atau kaidah dengan proses sosial. Salah satu syarat kelompok yaitu adanya kesadaran anggota kelompok. Dari permasalahan tersebut, apakah terdapat kesadaran anggota kelompok itu adanya gaya atau kegiatan yang mana sudah jelas dalam teks adanya tujuan yang sama, yaitu menambahkan agar silaturahmi tidak terputus. Silakan kelompok yang lain. Dua orang boleh bertanya. Silakan. Silakan, Liz. Apakah arisan Berdiri. apakah arisan termasuk Perkenalkan dulu Mas. Namanya. Silakan perkenalkan dulu siapa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyami. Dan saya akan bertanya, apakah arisan termasuk ke dalam kelompok sosial jenis apa? Arisan termasuk ke dalam kelompok sosial jenis apa? Arisan termasuk ke dalam kelompok jenis. Boleh silakan berdiri. Izin menjawab. Ya, karena sudah dijelaskan setiap kelompok ada tujuan. Nah, kan arisan itu memiliki tujuan yang sama. Jadi seperti kayak arisan kan setiap hari mengambil bisa masuk. Terus kayak tadi di teks itu dijelaskan kayak silaturahmi kita akan terus terjalin. Untuk jenisnya termasuk itu Gimana, Is? Sudah jelas? Ya? Cukup? Silakan, ada lagi yang bertanya? Terima kasih kelompok 3, 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok berapa? Kelompok 5. 4. Udah? Silakan. Dulu kelompok berapa? Kelompok 5, Bapak. Oh, Peyun, kelompok 5. Terakhir ya? Terakhir mau tulis di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Teman-teman, di sini saya sebagai
Menurut Anda, apakah permasalahan tersebut memiliki syarat terbentuknya kelompok sosial? Ciri-ciri dan syarat apa yang akan ditemukan dari permasalahan tersebut? Mempunyai syarat karena hanya yang mendapatkan urus yang bisa mengikuti aturan. Salah satu syarat kelompok yaitu adanya kesadaran anggota kelompok dari tes permasalahan tersebut. Apakah terdapat kesadaran anggota kelompok? Kita jawaban Anda yang iya atau tidak. Jelaskan. Kesadaran anggota kelompok dan kesadaran menurut bahwa ia Silakan kelompok lain ada yang menanggapi. Bapak kalau satu kelompok dua orang boleh? Boleh. Nama saya Anda dari kelompok 4 ingin bertanya, kenapa Arisan sebenarnya tidak resmi? Saya Raisa dari kelompok 4. Jadi bertanya, kan kelompok sosial itu banyak, tidak hanya arisan. Apa sih yang kamu ketahui selain contoh kelompok arisan sosial? Ini kan banyak kan contoh kelompok sosial itu, ada yang kayak mungkin apa yang kamu ketahui aja dari diri kamu. Selain arisan, berarti ya. Selain arisan. Dia dari contohkan yang besar. organisasi ekskul atau OSIS atau Berdiri. organisasi ekskul, OSIS atau udah Gimana? Siapa yang arisan? Jelas tidak? Selain arisan apalagi kelompok lain misalnya depan tahunan boleh itu di masyarakat pemuda Pancasila organisasi masyarakat ya. Satu lagi tadi di video juga dijelaskan ada apa contohnya. Terus apa lagi? Selain itu gimana? Tadi yang nanya Raisa sudah jelas? Sudah jelas belum? Kalau belum boleh kita tanya lagi. Kalau masih belum paham boleh menanyakan. Sudah, Bapak. Sudah. Jadi ini kelompok terakhir ya. Silakan kelompok terakhir. Udah kelompok 5 beres terakhir ya. Terima kasih untuk diskusinya hari ini. Sama keluar biasa. Boleh silakan kembali lagi dan tugasnya dikumpulkan. Kelompok atas diskusinya yang luar biasa. Dari materi tadi yang sudah dipelajari kelompok sosial dari mulai yang
individu, kemudian prakerja kelompok. Kalau masih ada yang belum dipahami, silakan boleh ditanyakan kembali. Ditanyakan kembali, ataupun masih ada yang kurang jelas atau kurang dipahami. Jadi kelompok sosial itu apa? Kita hari ini ambil kesimpulan dari itu, dari materi kelompok sosial, yaitu pengertian dari kelompok sosial adalah satu, sekumpulan, ambil kata kunci sekumpulan dari individu atau kelompok. Kemudian yang menjadi terbentuknya suatu kelompok sosial apa aja? Ada cirinya, kemudian ada syarat. Syaratnya apa tadi? Syaratnya apa? Ada berapa syaratnya? 4. Kemudian ada cirinya apa? Terus lagi? Itu dari 4 ciri itu. Kemudian apa lagi? Adanya hubungan timbal balik atau kemudian apa lagi? Bisa melewati sosiologi kelas 10 di mana ada pengertian tiga identifikasi ciri-ciri kelompok sosial antara hubungan sosial. Pengertian kelompok sosial menurut ahli sosiologi. Yang pertama adalah menurut Joseph pengertian kelompok sosial menurut ahli sosiologi. Yang pertama diantaranya adalah 10 jadi kalau dia menyampaikan pengertian kelompok sosial ada Robert Kingman atau Robert Kingman, di mana dia menjelaskan bahwa kelompok sosial merupakan sejumlah orang yang saling berinteraksi yang sesuai dengan pola yang telah makan. Sejumlah orang yang saling berinteraksi dengan pola yang telah makan. Dalam kelas kalian pasti ada kemudian sosial yang bisa Anda pahami. Pasti ada satu yang bilang protokol tersebut dan dari beberapa sumber bahwa ciri-ciri kelompok sosial itu yang pertama setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa dia adalah sebagian dari kelompok besar. Jadi harus sadar kalau kalian misalnya kelompok di kelas, saya kelompoknya kelas berapa ya? Saya kelas 12 IPS 3 misalnya. Kalian harus sadar bahwa kalian merupakan bagian dari kelompok. Kemudian yang kedua adanya hubungan timbal balik antara yang satu dengan hubungan antara mereka pertama. Terus orang yang mengatur hubungan kegiatan sosial itu terbentuk bermula dari adanya kontak dan komunikasi. For example, saya akan memberikan contoh. Saya merupakan seorang seniman di Jakarta. Kemudian saya melakukan komunikasi dengan seniman-seniman yang lain. Ternyata di Jakarta Selatan, di Jakarta Barat, Jakarta tadi ada konflik kalian misalnya bagaimana kelompok saya. Kalian juga sudah tahu bagaimana masyarakat kita daerah sama kita. Di sini saya akan memecahnya menjadi dua, di mana daerah atau wilayah yang sama saya bagi menjadi dua. Yang pertama kedekatan geografis atau tempat tinggal, ada daerah asal. Yang pertama kedekatan geografis atau tempat tinggal. Semakin dekat jarak geografis antara dua orang, semakin saya ada kaum petani, orang-orang dari ada kaum lain. Kemudian mas ada kemudian faktor yang membentuk kelompok sosial berikutnya kalau tadi sudah ada dua, yaitu kesamaan keturunan atau perkalian jarak. Tadi saya sempat menyinggung ya, misalnya atau berbeda
Jadi kita membentuk sebab yang waktu itu menjadi seorang seniman tani, ya kita sama-sama majukan kesenian tertentu atau pekerjaan atau profesi atau mungkin partai politik dan sebagainya. Itu adalah kelompok yang berbentuk amanah dan kesamaan. Nah, Sobat Teras dimanapun Anda berada, jadi kesimpulan pembelajaran dalam video kita ini yang pertama tadi adalah pengertian kelompok sosial, yaitu kesatuan dari dua manusia atau lebih yang namanya mereka terdapat interaksi dan komunikasi saling berhubungan satu sama lain. Kemudian ciri-ciri kelompok sosial ada menurut Saudara Sukamto yang tadi saya include-kan juga menurut Robert King. Kemudian proses terbentuknya kelompok sosial ada komunikasi dan kontak, terjadi sebuah proses interaksi di dalamnya, hubungan timbal balik hingga membentuk sebuah kelompok sosial. Dan kemudian faktor membentuk kelompok sosial tadi adalah daerah asal atau wilayah, letak geografis di mana semakin dekat letaknya mereka akan bisa membentuk kelompok sosial di dalam masyarakat. Kemudian ada kesamaan kepentingan, misalnya tadi ada profesi, pekerjaan dan yang lainnya, atau kesamaan keturunan dan kesamaan keturunan yang terakhir, misalnya ada pertanian darah, minat bakat Jawa, dan sebagainya. Itu adalah materi yang kita pelajari di awal terkaitan tadi dengan satu kelompok sosial dalam masyarakat. Dapat dipahami semua? Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Materi dari kelompok sosial dari pertama sampai terakhir kesimpulan kita apa? Sudah jelas, sudah paham ya? Mari kita akhiri pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi lain waktu. Kita